selamat siang. Terima kasih sudah mau diwawancarai oleh kami. Langsung saja ya Bapak. Di sini kan Bapak sebagai mangku. Jadi pertanyaan kami tuh, Bapak sudah berapa tahun menjadi mangku di sini? Sekitar 16 tahun. Apakah ada syarat untuk menjadi mangku, Pak? Ya, keturunan dari. Berarti dia keturunannya. Keturunan dari pemangkunya juga yang terakhir lah, anaknya ini. Pertama kakek tiang sama bapak sama. Apa saja peran Bapak menjadi seorang mangku atau tugas Bapak? Ya seperti menjaga lah dari situs Datu Pejanggi ini, yang sebagai juru kunci atau juru peliharanya, sekaligus juru pelihara dari situs makam Serewan. Jika Bapak berhenti menjadi seorang mangku, syaratnya itu dipilih oleh masyarakat atau keturunan Bapak? Keturunan dari. Harus keturunan ya Pak. Jadi kita kan di sini Bapak mau tahu tentang perang timbung itu. Oh ya. Jadi untuk acara perang timbung itu kira-kira persiapannya itu hamin berapa Bapak? Nah, kalau perang timbung ini persiapannya di bulan 4. Masuk bulan 4 ini penanggalan bulan Sasak, dan ada juga penanda dari masuknya ritual perang timbung itu. Ada pohonnya bernama pohon dangah yang sebelah barat itu. Nah, kalau sudah berbunga dia mulailah kita musyawarahkan acara ritualnya. Kira-kira timbung itu dibuat dari bahan apa Bapak? Nah, timbung itu terbuat dari beras ketan sama kelapa sama garam. Itulah pokok bahan bakarnya, dan dilapisi dengan daun pisang juga. Kita cari bambu. Sama ini yang kita lebih sulit ini untuk mencari akar bambu ini untuk bahan bakarnya. Yang kita pakai itu akar bambu. Karena kenapa kita pakai akar bambu? Karena dia menjalin lah antara silaturahim dari sesama masyarakat Pejanggi. Itu makna dari akar bambu itu yang kita pakai dari dulu. Kira-kira sejarah perang timbung atau awal terjadinya perang timbung itu seperti apa Bapak? Awal terjadinya perang timbung ini adalah beliau adalah Datu Pejanggi yang terakhir menghilang di sini, lalu disitulah mengenanglah jasa-jasa beliau dari zaman perperangannya, memperingatilah ultahnya beliau. Itulah makanya terjadi ritualnya perang timbung niki oleh nenek atau leluhur kita yang ada di Desa Pejanggi atau makam khususnya makam Serewan. Terus apa kaitan perang timbung itu dengan makam Serewa ini? Karena terkait dengan sejarahnya juga, di sini tepat menghilangnya dari Datu Pejanggi karena leluhur kita untuk memperingat untuk menjalankan silaturahim, karena seluruh masyarakat Pejanggi dulu menghilang ya, karena dari ujung timur ke barat terkait dengan ritual perang timbung ini. Akhirnya masyarakat Pejanggi lah tahulah waktunya dari perang timbung ini, akhirnya pulang di sini untuk menyaksikan lah
acara ritual itu. Terus kenapa bentuk makam Datu Pejanggi ini Bapak kayak bentuk seperti itu? Udah kita lihat ke dalam. Nah, karena pada zaman dulu kan beliau terakhirlah menghilang di situ. Setelah berperang dulu beliau sama anak agung dulu, beliau lah singgah di sini di bukit makam Seriuk niki. Aslinya makam Seriuk karena di sini beliau terakhirlah dilihat sama masyarakatnya untuk menghilang. Beliau bukannya meninggal tapi menghilang, atau disebut petilasannya. Terus Ditandai satu nisan. ya. Nah, dia nunlah sama leluhur kita ditandai dengan punyai balik gitu. Terus kenapa dia harus dikasih kain-kain putih sama pagar-pagar di sekitar makam itu? Nah, karena acara ritualnya itu kan supaya tidak terlalu terbuka lah sama karena niki kan Datu Pejanggi niki kan seorang waliullah atau seorang raja. Nah, disitulah leluhur kita menjaga untuk yang terlalu terbuka lah. Di sekitar makam Raja Pejanggi ini Bapak, apakah itu makam-makam keturunannya atau gimana? Nah, di sini ada di zona 1, dinamakan ini zona 1 ya. Iya. Itu khusus untuk keluarga dari beliau, penggawa sama prajuritnya. Tangan dulu. Nah, Terus Bapak mengenai sumur keramat, apakah sumur keramat ini ada sejarahnya? nah, sumur keramat ini adalah sumur mukjizat namanya ini. Ini terkait dengan dulu beliau mempunyai kuda dia, bersama kudanya. Nah, lalu kudanya apa namanya ketalat lah di salah satu niki, airnya timbullah mata air dulu. Kalau pengunjung niki, kalau kita bisa lihat atau salah satu pengunjung itu termasuk bersyukur lah untuk melihat airnya, karena secara gaibnya juga sumur niki berair. Karena pada zaman dulu dia setelah kudanya beliau dulu diangkat, timbullah mata air di salah satu sumur itu. Nah, di situ juga kepercayaan dari masyarakat luar atau tamu-tamu yang mengunjungi. Nah, di situ untuk bisa menggapai tanahnya, hajat atau niatnya bisa kita berniat apa niat kita untuk bisa menggapai tanahnya. Karena kalau dikasih kita tanahnya ini semakin dekat, kalau belum kita dikasih semakin menjauh tuh. Tidak patokan sama kita punya lengan panjang atau pendeknya. Kalau sudah diberi bisa menggapai tanahnya. Itu salah satu kepercayaan dari masyarakat ya, atau pengunjung. Terus Bapak, apakah ada kaitannya sumur keramat ini dengan Perang Timbung? Ada juga kaitnya dengan sumur ini. Kita besok ini kalau sudah turun hujan atau sudah semua tanam padi, lalu kita acara ritualnya di sini terkait dengan ritualnya untuk Roah Dowong namanya. Kalau sekitaran dusun Serewa niki khususnya kan, kalau sudah semua nanam, mulailah kita acara ritualnya itu perang apa namanya Rohan Dowong.
bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu, setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Bersabar taat pada Allah, menjaga keikhlasannya, semoga. Nah, terkait di situ kita berdoa untuk masyarakat, kalau hasil panennya berlimpah atau tidak ada kendala dari panennya. Nah, di situ berniat kalau panennya meningkat, nah, insya Allah kita balas dengan besok di acara ritual perang tembongnya itu. Itu dari salah satunya. Terus apakah masyarakat di sini Bapak ikut berpartisipasi gitu melaksanakan perang timbung ini? Iya, semua masyarakat ini antusias, semua seluruh dari umumnya ini. Desa Pejanggi juga ikut ya kalau acara ritual perang tembong ini. Bagaimana ritual perang timbung ini dilakukan, Bapak? Ritualnya bagaimana dia dilakukan sebelum memulai perang timbung ini? Kita mulai dari malam juga saya sebagai juru kuncinya untuk izin lah untuk acara besoknya dan ritual niki. Kita juga mempunyai acara, kita gabungin dengan acara adat kita sama keislaman kita juga ada di sana. Seperti Al-Barzanji dalam peracara niki perang tembong niki, semua elemen masyarakat yang ada di sini antusias. Seperti apa sih Bapak warga di sini melihat tradisi ini? Sangat mendukung, sangat antusias, seperti apa namanya, kegirangan lah kalau sudah masuk waktunya ritual perang tembong ini. Masyarakat semua cari bahan bakunya seperti tadi kan, seperti kayunya atau sangkalnya, ini yang susah, perlu kita cari. Cari yang ada di gubuk-gubuk lain atau dusun-dusun lain nih, yang ada punya akar bambu nih yang sudah mati. Itulah cara kita Terus cari. Bapak, bagaimana masyarakat sini memandang perang timbung ini? Apakah ada yang memandangnya cuman kayak mitos saja atau gimana? Sejenis, kalau alhamdulillah sekarang nggak ada yang menganggap semua itu mitos, karena dari dulu, dari leluhur kita yang pada zaman dahulu kita diberi anu lah sama leluhur kita. Berarti dia sangat percaya masyarakat. Sangat di sini. percaya sekali, karena sudah dari dulu, dari zaman dahulu kita sebagai tradisi lah Anda. Terus masyarakat itu melakukan apa pas perang timbung itu, Bapak? Gimana sih cara melaksanakan perang timbung itu? Nah, kalau masyarakat yang bisa untuk istilahnya roh lah, berkumpul sama keluarganya untuk menyaksikan acara bikin tembongnya, dan juga masyarakat niki semua niki meriap untuk bikin dulang lah istilahnya. Lalu semua masyarakat naik di sini untuk membawa dulang, dan kita bergabung bersama-sama di sini.
makan bersama ya, istilahnya. makan bersama di sini. Terus perang timbung itu dilakukan di mana Bapak? Di tempat ini, Di makam area ini? makam ini. Oh berarti seperti kan saya sering melihat Bapak di jurnal atau di mana sering kan perang timbung itu dilaksanakan di jalan. Ya. Kenapa begitu Bapak? Karena mungkin gini ya, kalau peredaran zamannya kan ada yang ingin tahu, kalau masyarakat di luar kan nggak ada yang, kita lebih baik di jalan aja yang lebih luas kan, lebih dan kita juga punya izin dari Kapolsek untuk pas acara perangnya itu juga kita stop di bagian timur sama barat, oke? Untuk acara 15 menit lah untuk acara perangnya itu. Kan perang timbung ini Pak udah jadi tradisi di sini kan. Ya. Terus kalau misalnya perang timbung ini tidak dilakukan, apakah ada dampaknya untuk masyarakat sini? Iya, pasti ada dampaknya untuk karena ini sudah keyakinan atau dari dulu juga perang timbung ini tetap kita laksanakan walaupun dari segi pemerintah tidak mendukung atau gimana, itu karena ini sudah masuk tradisi kita dari dulu, karena leluhur kita juga berpesan untuk setiap waktunya untuk ritualnya kita laksanakan. Alhamdulillah sampai sekarang ini alhamdulillah berjalan dengan baik, dan juga masyarakat masih antusias untuk mendukung acara ritual ini. Terus Bapak, siapa saja yang lebih banyak mengatur perang timbung ini? Apakah masyarakat perempuan atau laki-laki? Semua kita kompak nih, dari segi laki-laki nih untuk acara ritualnya seperti selakara, zikir, doa, itu semua laki-laki sama perempuan menyiapkan tembung atau bahan-bahannya juga kita, seperti dulangnya perempuan semua naik lah. Nah, dan segi pemuda juga alhamdulillah Kompak mereka. kompak ya, dari segi pengaturannya atau dari segi anunya, itu semua pemuda yang adalah caranya. Kalau dari segi perempuan ini roh lah dia. Terus kan di sini Bapak sebagai mangku Bapak. Ya. Terus ritual apa aja yang dilakukan seorang mangku itu untuk menyambut perang timbung itu Bapak? Yang sebagai pemangku juga standby di lokasi yang dimana Datu Pejanggi itu menghilang. Nah, di area yang dikelilingi balik itu, yang di sana lah tetap kalau sudah mulai jamnya yang standby lah di sana untuk acara doanya, itu izin dari supaya ndak ada yang terjadi kehilapan dari penjaganya, juga dari goib-goibnya juga kita stop aja di sana untuk izin lah, supaya ndak ke masyarakat yang nonton atau masyarakat yang mengerjakan acara itu. Kemarin juga kan Bapak kita sempat datang ke sini. Iya. Terus kita ada sebagai masyarakat yang kita tanya, katanya masyarakat sini tuh pernah melihat sinar bulan yang menembus ke sumur itu. Apakah itu benar Bapak? Nah, terkait itu untuk masyarakat yang anulah, itu istilahnya beliau hadir lah dalam acara itu. Terkait sumurnya ini, kan sumurnya itu dalam keadaan kering. Apakah sumur itu tiba-tiba bisa mengeluarkan air atau gimana Bapak? Gini ya, kalau keyakinan dari kita sebagai pemangkunya juga, masyarakat juga nggak apa namanya, nggak kebayang kalau ada airnya itu. Dari
pengunjung itu satu yang bisa lihat. Ada yang dulu kan dia tidak tahu sumur itu kering lah, kirain dia berair terus. Karena terakhir dia lihat, lalu dia lihat lagi, dia menghilang. Kenapa dimarahin lah sama teman-teman? Kenapa nggak dibilang dari tadi untuk menjarah atau? Berarti orang-orang tertentu yang bisa lihat Ya, airnya. kalau dikasih lihat itu yang bersyukurlah untuk bisa melihatnya, sumur mukjizat itu. Itulah keajaiban dari Tuhan Yang Maha Esa untuk bisa melihat airnya. Secara baiknya dia berair. Bapak sendiri tidak pernah ngelihat airnya Sudah gitu? sih, yang sekali cuma